Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Dina di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat selalu dan tidak bosan-bosannya kakak mengingatkan jika adik-adik mau keluar rumah memakai masker. Setelah itu jangan lupa mencuci tangan. Yang paling utama adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya virus corona cepat pergi. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mulai impak kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 349. Hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Nah adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kami dipertemukan lagi untuk kami impah bersama-sama. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah impah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita membaca Mazmur Pujian. Dibuka Alkitabnya, kita membaca dari Mazmur 96. Kak ulang ya, Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi kembali adik-adik dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Diamkan seluruh suara Adik-adik, dalam hati kami. pembacaan Alkitab kita pada bicara dalam hati kami. Berkati firman ini Tuhan. 3, 2, 1. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini
terambil dari Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul 28. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberikan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kembali lagi kita akan menyaksikan renungan firman Tuhan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan kisah dari Rasul Paulus. Adik-adik, di zaman itu Rasul Paulus hendak memberitahu dan meyakinkan kepada orang-orang yang ia temui, bahkan kepada saudara-saudaranya,
bahwa keselamatan hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus. Hal ini juga diberitahukan kepada orang-orang Yahudi. Pengorbanan Tuhan Yesus merupakan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tapi apakah yang terjadi ketika Rasul Paulus hendak memberitakan kabar keselamatan? Rasul Paulus banyak mendapat penolakan. Bahkan ada orang-orang yang ingin memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara. Hal ini merupakan rintangan bagi Rasul Paulus dalam memberitakan kabar keselamatan ini. Tidak mudah bagi Rasul Paulus untuk melakukan hal ini. Bahkan kepada saudara-saudaranya, Rasul Paulus pun dijauhi dan ditolak, bahkan tidak diterima oleh mereka, adik-adik. Dengan kejadian yang dialami Paulus, apakah Paulus menyerah? Pastinya tidak ya adik-adik. Paulus tetap setia dalam memberitakan kabar keselamatan ini. Paulus tetap pada pendiriannya bahwa dia harus beritakan kabar ini kepada semua orang supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah kita mau seperti Rasul Paulus? Apakah kita mau memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang dan orang-orang di sekitar kita? Belajar dari kisah Paulus ini, kita diingatkan dan diajarkan bahwa sebagai umat percaya kita harus memberitakan kabar keselamatan. Kira-kira ini akan menjadi tugas siapa ya adik-adik? Tentunya ini menjadi tugas kakak, adik-adik, bahkan papa mama, opa oma, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, apakah gampang melakukan hal ini? Pastinya tidak ya. Tidak mudah bagi kita untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Pasti banyak penolakan terhadap kita pada saat kita memberitakan kabar tersebut, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Apalagi di tengah-tengah bangsa ini, kita sebagai umat Kristen termasuk dalam kaum minoritas. Minoritas di sini artinya jumlah orang yang jauh lebih kecil dari golongan yang lain. Meskipun begitu adik-adik, kita jangan pernah menyerah ya untuk memberitakan kabar keselamatan. Ingat, keselamatan itu hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kita semua. Menyampaikan kabar keselamatan tidak harus dengan bersaksi, berkhotbah, atau mengajar. Tapi adik-adik bisa melakukan semua itu dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik kepada sesama, menolong orang lain tanpa memandang suku atau ras, dia orang kaya atau orang miskin. Dengan adik-adik melakukan hal itu berarti adik-adik sudah memberitakan kabar keselamatan. Karena yang Tuhan Yesus mau, kita ini sebagai umat percaya harus berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga bisa loh adik-adik menyampaikan kabar keselamatan. Contohnya kita menolong orang lain, rajin belajar, bahkan berteman dengan semua orang. Dengan seperti itu kita sudah mengabarkan kabar keselamatan. Ingat ya adik-adik, yang Tuhan Yesus mau adalah kita sebagai anak-anaknya selalu berbuat baik dengan mengasihi sesama dan menghargai orang lain. Itulah yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita dalam mengabarkan kabar keselamatan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Nah, adik-adik sudah melihat kan video firman Tuhan tadi, di mana kita diajarkan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada siapapun, tidak boleh memandang ras atau suku, dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saling mengasihi atau saling tolong-menolong. Dengan adik-adik melakukan hal itu artinya adik-adik sudah memberitakan kabar keselamatan. Yuk adik-adik, kita merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan melipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang indah sekali pada pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk kami memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang tanpa kami memandang suku atau ras atau membeda-bedakan mereka Tuhan. Tuhan, berkatilah kehidupan kami sehari-hari, berkati sekolah kami semua, pembelajaran kami supaya semakin hari kami menjadi anak yang makin pintar dan semakin takut akan Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, orang tua kami, Tuhan berkati, berikanlah kami semua kesehatan, jauhkan kami dan keluarga kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus jahat. Tuhan, tutup bungkus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kembali kakak mengingatkan, persembahan ini dikumpulkan, nantinya akan diambil oleh kakak layan ke rumah adik-adik. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 213 dengan judul Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Nah, adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan gereja-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari IMPA online ini Tuhan. Biarlah minggu besok kami akan bertemu lagi di IMPA seperti biasa Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami semuanya, keluarga kami, Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.